Ada sebagian orang ngomong begini, Habib ceramah begitu itu minta dihormatin, Habib ngomong begitu itu biar dicintain, Habib ngomong begitu itu supaya kita hormat. Ya saudara, saya diajarkan sama datuk saya, diajarkan oleh ayah saya, ayah ke saya, guru ke guru, sampai kepada saya punya datuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya diajarkan tidak gila pangkat, tidak gila jabatan, tidak gila hormat dari manusia, saudara. Tetapi kamu cinta kepada habaib, kamu cinta kepada cucu Nabi, mengantarkan cinta kamu kepada cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kamu benci kepada anak cucu Nabi, membuat kamu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat saudara-saudara, sebenci apapun kamu, setiap hari kamu tidak sadar bahwa kamu senantiasa mendoakan keluarga Nabi di dalam sholatmu. Makanya jangan sampai benci. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata hadis Nabi? Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammad mata kafiron. Dengarkan baik-baik Bu, Pak, ini pelajaran bagi kita. Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammad, ketahuilah siapa orang yang benci, mati dalam keadaan benci kepada keluargaku, benci kepada anak keturunanku, mata kafiron, maka dia mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min dzalik. Walaupun kamu ahli ibadah, walaupun kamu ahli sholat, walaupun kamu puasa setiap hari, puasa Senin Kemis, pucat bibirmu, pucat raut mukamu, kurus badanmu karena puasa, matamu menangis setiap malam takut kepada Allah, wa huwa mubghidun, tetapi mereka benci kepada keluarga Nabi Muhammad, benci kepada perjuangan para habaib, benci kepada anak cucu Rasulullah, adkhalahu Allahu nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Camkan baik-baik. Tetapi sebaliknya, kalau kamu cinta kepada habaib, hormat kepada habaib, karena menghormatin datuknya, maka kamu akan dihormatin oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis, man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida. Orang yang mati dalam keadaan cinta sama habaib, maka dia digolongkan mati seperti orang syahid. Amalnya sedikit, ibu bapak amalnya sedikit, puasa ya Ramadan, puasa sunnah, sholatnya biasa-biasa aja, tapi punya cinta sama habaib, maka ibu bapak yang punya cinta itu diwafatkan sebagaimana orang yang mati syahid di jalan Allah. Makanya jangan, cinta itu berat, cinta itu jangan cuma cinta itu di mulut. Oh saya cinta habaib, oh saya cinta sama cucu Nabi, oh saya cinta sama keluarga Nabi, tapi nggak dibuktikan dengan perbuatan bohong kamu punya cinta. Jangan mengatakan cinta kalau tidak ada pengorbanan. Cinta itu perih, cinta itu sakit. Oleh karena itu satu orang ulama dulu pernah ditanya, ma huwal hub, apa itu cinta? Ulama itu berkata, cinta itu awalnya menggebu-gebu dan akhirnya terbunuh. Maksudnya apa? Orang yang sudah jatuh cinta kepada seseorang, cintanya berkobar di dalam hati dan rela hancur demi orang yang dia cintai. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Lihat bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada Allah, rela dihujat, rela dicaci, rela dilempar pakai kotoran unta. Beliau enggak marah. Kenapa? Karena mendakwahkan, menciarkan daripada agama kekasihnya, perintah kekasihnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah jatuh cinta, setiap penderitaan tidak akan terasa apa-apa. Makanya saudara-saudara, buktikan cintamu saat ini kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah itu dakwah capek di kota Taif,
Rasulullah dilempar pakai batu sampai luka pecah kepalanya Nabi Muhammad, ditampung darahnya Nabi. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa darahnya kau tampung ya Rasulullah? Aku takut ketika darahku jatuh ke tanah murka dan menghancurkan penduduk kota Taif. Aku nggak mau. Dakwah lagi Nabi Muhammad di kota Taif. Setiap jalan di kota Taif diberi pecahan kaca, ibu-ibu, bapak-bapak. Supaya apa? Melukai telapak kaki suci baginda Nabi besar Muhammad. Nabi gak peduli, mau dihina, dicaci, difitnah, dilempar pakai kotoran onta. Lagi sholat di Ka'bah, Nabi lagi sholat diberi jeroan, usus onta itu disimpan di pundak Nabi. Nabi gak marah. Nabi begitu perjuangannya besar, rela dihujat, diusir, dibilang tukang sihir, sahirun majnun, tukang sihir gila. Gak marah Nabi Muhammad. Untuk apa Nabi Muhammad berdakwah begitu? Untuk apa Nabi Muhammad kecapean? Untuk apa Nabi Muhammad tidur dengan alaskan pohon korma? Untuk apa? Untuk kalian sebagai umat, untuk kamu wahai anak-anak muda, supaya Islam sampai kepada kamu, supaya Al-Quran dibaca oleh kamu, supaya Allah disembah oleh kamu, supaya nama Rasulullah diingat oleh kamu, supaya kamu kenal ulama, supaya kamu kenal Islam, supaya kamu kenal perjuangan para sahabat. Sesungguhnya agama ini didapat bukan dengan doa, didapat dengan perjuangan, didapat dengan letih, didapat dengan air mata, didapat dengan darah, didapat dengan syahid di jalan Allah. Makanya saudara-saudara, anak-anak muda di zaman sekarang, saya heran, mereka seakan-akan tidak ada semangat untuk agama, datang ke majelis cuma untuk main-main, bukan untuk mendengarkan sejarahnya Rasulullah, bukan untuk meneladani akhlaknya Rasulullah, bukan untuk mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad. Rasulullah rela berjuang untuk kamu, Rasulullah rela giginya patah di perang Uhud untuk kamu. Apa balasan kamu untuk Nabi? Apa balasan kita untuk Nabi? Nabi Muhammad rela dibunuh, pengen dibunuh, diserang oleh orang kafir. Untuk apa? Untuk kita sebagai umat. Oleh karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita nggak bisa membalas jasanya Nabi Muhammad, kita nggak bisa mencintai Nabi Muhammad, nggak bisa melihat Nabi Muhammad, sekarang buktikan, mumpung kamu masih hidup di dunia, cintai mereka, orang-orang yang mempunyai darah kepada Nabi Muhammad. Korbankan semangatmu, korbankan perjuanganmu, korbankan waktumu untuk berjuang di bawah komando orang-orang yang mempunyai darah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa contohnya? Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Saudara-saudara, kita nggak bisa melihat Nabi, kita nggak pernah duduk dengan Nabi, kita nggak pernah ngomong dengan Nabi. Sekarang saudara-saudara, kita diberi satu imam, kita diberi satu pemimpin yang berakhlak dengan Nabi, yang berakhlak dengan akhlak Nabi, yang sifatnya sama seperti sifat Nabi, yang keberaniannya sama seperti keberanian Nabi. Walaupun kita nggak bisa berjumpa dengan Nabi, nggak bisa berjuang dengan Nabi, maka saat ini tanamkan di dalam hatimu, bersumpah kepada Allah, demi Allah, berjuang kamu anak muda untuk senantiasa berada di bawah komando Habib Rizik. Saudara-saudara, kalau kamu nggak bisa berjuang dengan Nabi, nggak bisa berperang dengan Nabi, minimal saat ini kamu berjuang bersama para habaib yang memiliki darah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kamu kepada Habib Rizik, Bu, Pak, sayang kamu kepada Habib Rizik, kepada Habib Bahar bin Ali bin Sumit, kepada seluruh habaib, maka itu menandakan kamu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan bencinya orang-orang kepada Habib Rizik menandakan kalau dia adalah orang yang munafik. Kenapa? Nabi Muhammad menjawab, aku tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan mana orang munafik atau bukan, kecuali tandanya mereka yang membenci keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mau siapapun, mau ustadz yang gak suka sama habaib, mau kiai, apalagi pejabat yang gak punya ilmu, yang gak pernah mondok, yang taunya cuma korupsi uang rakyat, yang taunya cuma makan duit rakyat, kiai, ulama, ustadz yang gak hormat sama habaib, yang gak cinta sama habaib, yang gak sayang sama habaib,
itu orang termasuk tanda-tanda orang yang munafik, apalagi para pejahat, apalagi para pejahat, apalagi para pejahat. Banyak nggak pejabat sekarang yang kriminalisasi para ulama? Banyak nggak? Banyak nggak? Jawab yang kompak. Banyak tidak? Yang nangkep habaib ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Berarti itu orang munah. Kalau ada pejabat benci sama ulama, benci sama habaib, orang apa? Orang apa? Orang apa? Orang apa? Kalau ada RT benci sama habaib, orang apa? Orang apa? Yang ngomong saya penabi, yang ngomong saya penabi. Kata Nabi, tanda orang munafik itu diantaranya benci sama habaib. Siapapun orangnya Pak Bu, walaupun ilmunya banyak, hafal kitab Quran sama tafsirnya, benci sama habaib, itu termasuk orang Kau jawab yang kompak, termasuk orang